Nah, saya langsung aja ke pembicara kedua. Beliau ini tuh sangat humble, walaupun sebenarnya tadi kata Mas Antoni di AIDA system itu bahwa beliau punya proporsi untuk action. Kira-kira orang ini akan saya interview atau tidak gitu. Ya. Padahal beliau punya kemampuan dan kuasa itu, tapi sangat humble, walaupun katanya banyak yang nge-add beliau, tapi tidak di-accept gitu Bu ya. Hari ini soal itu. Langsung saja ini Maaf, Bu kebanyakan. Zulfia Suharjo. Beliau adalah senior recruitment consultant dengan pengalaman lebih dari 12 tahun di bidang ini. 2 tahun di sisi corporate di salah satu perusahaan farmasi, dan juga 10 tahun di sisi consultant dan juga headhunter, dan saat ini adalah senior consultant sekaligus direktur administrasi di Match Recruitment. Silakan Ibu Sylvia untuk presentasinya. Oke, thank you. Selamat sore semuanya. Thank you Mbak Sasti buat introduction-nya juga. Oke, jadi pada dasarnya saya akan sharing. Ini sharing ya, sharing untuk melengkapi apa yang sudah di-share oleh Mas Antoni sebelumnya. Tapi memang apa yang akan saya sharingkan ini dari sisi saya, sisi pandang saya sebagai seorang recruiter atau headhunter. Oke, nah mungkin di awal saya akan share kehidupan saya sebagai seorang recruiter, apa yang ada di LinkedIn page saya. Ini saya nggak tahu jelas atau enggak. Nah, di sini bisa dilihat bahwa di page saya itu ada sekitar 200 sekian invitation yang harus saya respon. Ini memang tidak dalam satu hari ya, ini kalau nggak salah 1 minggu begitu. Belum lagi message yang saya terima dan saya harus respon juga. Nah, memang sebagai recruiter atau headhunter, kita dengan segitu banyak profil yang mengkontak ke kita, meminta terhubung dengan kita, otomatis kita terbiasa untuk baca cepat atau skimming. Nah, sehingga akan sangat penting bagi teman-teman sekalian untuk bisa membuat profile LinkedIn itu yang menarik perhatian recruiter sehingga kita mau melihat lebih jauh profil Anda seperti apa. Nah, apa sih poin-poin yang memang menarik untuk yang akan menarik perhatian recruiter? Yang pertama dan yang paling penting adalah clear introduction. Clear introduction ini maksud saya adalah di headline. Jadi gini, pada saat kita buka LinkedIn page, saat kita melihat nama seseorang, di situ pasti ada nama, foto, lalu juga ada headline. Headline itu adalah kalimat yang hurufnya sedikit lebih kecil pas di bawah nama munculnya. Nah, itu muncul di mana-mana. Begitu ada nama keluar, mau itu di samping, mau itu pada saat seseorang posting sesuatu di LinkedIn ataupun komen sesuatu, foto, nama, dan headline itu yang akan muncul pertama kali. Nah, ini yang paling penting. Karena saya masih sering lihat headline itu kadang-kadang nggak merepresentasikan orangnya ya. Jadi dia cuma tulis nama PT tempat dia bekerja. Atau mungkin dia menulis looking for new opportunity. Atau dia menulis quotes-quotes yang bagus sebetulnya, tapi sayangnya itu tidak merepresentasikan profil orang tersebut. Nah, oke, itu bicara headline ya. Headline itu something yang harus diperhatikan karena ini pertama kali muncul di dalam satu kalimat atau 2 kalimat yang Anda taruh di headline Anda, pastikan orang bisa tahu siapa sih Anda itu, gitu. Lalu yang kedua dari sisi foto. Nah, ini kalau kita bicara LinkedIn, ini kan platform profesional ya. Jadi usahakan untuk foto itu jangan kosong. Lalu juga jangan yang foto Instagram lagi di pantai, Anda taruh sebagai profile LinkedIn Anda gitu. Nggak representatif jatuhnya. Begitu. Nah, begitu seorang recruiter tertarik dengan introduction Anda, dia akan klik lebih jauh, dan yang akan muncul pertama adalah about atau brief description tentang diri Anda. Nah, ini saya juga masih sering melihat bahwa about ini kosong atau ditulis sekenanya lah gitu. Padahal di sini adalah hal yang krusial karena disinilah saatnya Anda menjual diri Anda secara singkat. Jadi di dalam membuat about ini, membuat brief description ini, pastikan Anda mengetahui apa sih strength dan skill Anda yang akan Anda jual, yang akan Anda tampilkan ke publik, itu yang Anda taruh di situ.
Bikin aja yang simple, jangan terlalu panjang. Dan yang paling penting, ketahuilah apa yang akan Anda jual. Skill Anda, strength Anda itu di mana. Di situ Anda taruh. Nah, lalu selanjutnya kalau kita scroll lagi, itu kan masuk ke working experience, education background ya. Itu di situ juga saya masih sering melihat orang yang tidak mencantumkan job desk dengan lengkap. Nah, padahal seperti yang tadi Mas Antoni sempat share juga, kalau dia kan tadi ya sempat di-share bahwa dia meletakkan berkali-kali menaruh kata-kata digital marketing. Di about dia taruh, di headline dia taruh lagi, di working experience, di project dia letakkan lagi kata-kata digital marketing. Itu adalah sesuatu yang tepat karena pada saat kita sebagai recruiter itu searching profile di LinkedIn, orang-orang dengan kata-kata yang paling relevan itu yang akan muncul di page-page pertama hasil search kita. Seperti itu. Jadi pada saat memasukkan working experience, job desk itu usahakan lengkap. Kalau ada project experience, masukkan juga. Specific experience apa, masukkan juga. Kalau Anda punya sertifikasi, punya skill-skill khusus, cantumkan semuanya itu di LinkedIn Anda. Jadi memang PR ya, sedikit PR harus memang menyediakan waktu untuk mengerjakan ini, tapi impactful hasilnya. Nah, lalu yang selanjutnya, dari sisi profil itu harus personalize. Kita sebagai manusia sedikit banyak memang masih suka ya yang sifatnya personal gitu ya. Jadi LinkedIn profile pun seperti itu. Usahakan pada saat orang melihat profil Anda, mereka melihat diri Anda gitu ya. Tadi seperti Mas Antoni di banner yang dia letakkan. Jadi saya menyebutnya di sini background picture, sebetulnya itu banner ya Mas Antoni ya. Jadi di banner itu juga kesempatan Anda untuk membuat banner yang personal, yang unik. Nah, itu bisa Anda manfaatkan untuk menjadi sesuatu yang unik dari profil Anda. Selain itu Anda bisa meng-attach CV Anda juga di sana. Yang tujuannya juga pada saat Anda men-attach CV, kan di situ Anda juga mencantumkan kontak number Anda. Kalau ada recruiter yang mau menghubungi Anda, akan lebih mudah karena kontak number sudah tersedia di sana. Nah, lalu juga pada saat Anda meminta untuk terkonek dengan seseorang di LinkedIn, usahakan untuk selalu menambahkan note, personal note. Jadi ada ya pada saat Anda klik tombol connect, itu akan muncul pilihan customize this invitation. Nah, customize this invitation itu akan memberikan kesempatan untuk Anda add a note. Nah, di situ Anda bisa menulis sedikit message ke orang yang akan Anda invite gitu. Nah, itu akan lebih personal message-nya dan kemungkinan besar akan lebih direspon dengan cepat karena itu masuknya bukan ke invitation tapi masuknya adalah ke message box daripada si recruiter. Itu sedikit tips dari recruiter ya. Oke, lalu selanjutnya yang juga nggak kalah penting karena ini again professional platform, gunakan bahasa yang profesional. Bahasa Inggris boleh, bahasa Indonesia boleh, tapi konsisten. Kalau Indonesia, Inggris ya Inggris. Nah, kalau mungkin bahasa Inggris Anda pas-pasan nih, tetap usahakan menggunakan bahasa Inggris menurut pandangan saya ya, karena LinkedIn ini kan global platform juga ya, jadi akan lebih baik untuk menggunakan bahasa Inggris karena audiensnya bisa dari mana saja. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini yang saya lihat juga cukup penting, plus point juga untuk ada di dalam LinkedIn profile seseorang. Tadi yang pertama saya sudah sempat bahas ya yang tentang banner tadi itu akan menambah attractiveness dari sebuah profile karena kita di situ melihat ada uniqueness, lalu juga melihat bahwa wah kandidat ini orang ini memang put effort lebih nih pada saat membuat profile ini. Nah, lalu selanjutnya recommendations. Nah, recommendation ini juga PR karena di sini Anda harus meminta bantuan dari rekan kerja atau mantan atasan atau atasan Anda yang sekarang yang terkonek dengan Anda di LinkedIn untuk memberikan rekomendasi. Kenapa sih harus pakai ngerepotin orang lain ya memberikan rekomendasi ke Anda? Karena dengan adanya rekomendasi pada saat recruiter baca gitu, oh
ternyata dia dapat rekomendasi baik ya dari atasannya, dari teman kerjanya, atau bahkan dari bawahannya, itu pasti akan meningkatkan kredibilitas Anda. Seperti itu. Lalu yang ketiga, ada di bagian bawah juga ya dari LinkedIn profile itu, list of skill dan endorsement. Bedanya apa sih skill sama endorsement? Kalau skill ini bisa Anda masukkan sendiri di LinkedIn, bisa Anda sendiri yang isi. Lalu bahkan juga saya lihat sekarang di sisi skill ini ada tes yang disediakan oleh LinkedIn. Kalau kita mau put satu skill, Anda bisa ikut tes yang ada dan nanti akan ada hasil kayak rate-nya gitu kalau saya nggak salah dari LinkedIn. Nah, sedangkan endorsement, kalau endorsement ini mirip dengan rekomendasi sih, tapi lebih ke arah skill ya. Jadi saya nih sebagai rekruter, saya punya anak buah saya endorse anak ini mempunyai skill dalam CV screening, dia mempunyai skill interview dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, itu memang PR karena again Anda harus meminta rekan Anda atau atasan Anda untuk mengendorse Anda. Seperti itu. Nah, itu sih kalau apa yang mungkin saya bisa tambahkan dari sisi saya sebagai rekruter. Mungkin poinnya adalah yang paling penting, LinkedIn profile ini satu, jangan lupa adalah professional LinkedIn, professional platform, dan ini harus merepresentasikan diri Anda. Jangan membicarakan tentang company Anda bekerja, atau membicarakan tentang atau malah dikosongin aja gitu. Jadi jangan seperti itu. Pastikan ini merepresentasikan diri Anda sebagai profesional. Nah, lalu usahakan semuanya simple, rapi, dan put effort untuk membuat profil yang memang menarik dan lengkap. Itu aja rasanya dari saya. Terima kasih banyak waktunya. Terima kasih Bu Sylvia, sudah saya bilang sama-sama humble sekali walaupun penentu kunci penentu ya di interview atau enggak kita dari profil LinkedIn kita gitu ya. Tapi tadi saya beberapa poin dari Bu Sylvia yang menurut saya sangat bermanfaat. Itu pertama bahwa kita harus menjadikan LinkedIn itu profesional platform, beda sama Instagram ya Mas Antoni dan Bu Sylvia ya. Mungkin sangat personal, tapi LinkedIn itu sangat profesional. Jadi kata-kata, kalimat pada saat komen, terus kemudian pada saat menulis di biografi itu harus profesional. Lalu jadikanlah profil LinkedIn itu sebagai representasi diri.